Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Agus Wahyudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rosa Amelia dari kelompok 1 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu pertama saya sendiri, Rosa Amelia, dan kedua Mbak Yunita Aristasari. Susunan pada diskusi kita adalah pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Memasuki susunan acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua adalah penyampaian materi yang akan saya sampaikan sendiri. Pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu dan pengetahuan hukum tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta, kewajiban, jual beli, penitipan dan sewa yang dapat dipahami dengan pembahasan syariat secara rinci. Fikih muamalah menurut para ahli dalam arti luas ad-dimyati, yaitu aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Muhammad Yusuf Musa. Ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Muhammad Syaltout. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendisikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Menurut Lemens SC, pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi keutuhan maupun dimensi manusia. Abdul Wahab Khalaf. Pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau terkumpulkan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Fikih muamalah menurut para ahli dalam arti sempit. Pertama, Hudari baik, semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Kedua, Idris Ahmad, aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Pembagian fikih muamalah. Menurut Ibni Abidin, fikih muamalah dalam persepsi luas. 1. Muwada'ah maliyah atau hukum perbendaan. Kedua, munahat atau hukum perkawinan. Ketiga, muhasanat atau hukum acara. Keempat, amanat dan ariyah atau hukum pinjaman. Kelima, tirkah atau hukum peninggalan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yunisa Aristasari. Sedangkan menurut Al-Fikri, fikih muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yaitu barang-barang yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperdagangkan atau diusahakan, yang tidak merugikan dan bermanfaat bagi dunia, manusia, dan lain-lain. Yang kedua, al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Al-muamalah
Al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah pada subjek atau pelaku seputar keridhaan kedua belah pihak ketika melakukan akad, ijab kabul, dan lain-lain. Ruang lingkup fikih muamalah. Berdasarkan pembagian fikih muamalah, maka ruang lingkup fikih muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama al-muamalah al-madiyah dan yang kedua al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-madiyah. Beberapa hal yang termasuk ke dalam muamalah al-madiyah diantaranya jual beli, gadai, jaminan atau tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu al-muamalah al-adabiyah. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini. 1. Ijab kabul. 2. Saling meridhoi. 3. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. 4. Hak dan kewajiban. 5. Kejujuran pedagang. 6. Penipuan. 7. Pemalsuan. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Asas-asas fikih muamalah. Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum, dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan intisari kebenaran dari bidang ilmu tersebut. Berikut ini beberapa asas-asas fikih muamalah. Yang pertama, asas adalah atau keadilan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Dengan dasar tujuan ini, maka dibuatlah hukum zakat, sedekah, dan infak. Yang kedua, asas muawanah. Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga, asas musyarakah. Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan. Keempat, asas manfaah. Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun atau tolong-menolong atau gotong royong atau muawanah, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian, manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini. Kelima, asas antaradin. Asas antaradin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Keenam, asas adamul gharar. Asas adamul gharar berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. 7. Kebebasan membuat akad. Kebebasan berakad atau kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil. 8. Al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
9. Asidik. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama, muamalah adalah urusan duniawi, yang artinya muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah itu segala perbuatan diharamkan kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah bisa dilakukan apa saja kecuali yang dilarang. Tidak ada yang diharamkan, maka dari itu segala bentuk transaksi dan akad muamalah dapat dilakukan oleh manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, yang berarti dasar muamalah adalah kehendak kedua belah pihak tanpa memandang bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak beriktikat baik dan sepakat dengan niat serta tidak melanggar aturan dan ketentuan syariat. 3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat dan diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. 4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Urgensi fikih muamalah dalam akuntansi syariah. Yang pertama, resiko dan manfaat fikih muamalah dalam mata kuliah akuntansi syariah. Resiko yang dihadapi bagi mahasiswa yang tidak mengerti fikih muamalah. Yang pertama, ilmu akuntansi syariah hanya dapat digunakan nanti setelah lulus. Itu pun jika lulusan bekerja pada entitas syariah. 2. Akan bertendensi memiliki jiwa materialistik, yaitu mengukur segala sesuatu dengan uang. 3. Menjadikan uang dan selain Tuhan sebagai tempat bergantung. 4. Kebanggaan dalam menjalankan pekerjaan yang tidak diketahui apakah pekerjaan tersebut bertentangan dengan syariah. 5. Menganggap stakeholder tertinggi adalah owner dan manajer. Sedangkan manfaat jika mahasiswa memiliki pemahaman terhadap akuntansi syariah meliputi 1. Penerapan ilmu langsung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menunggu kelulusan. 2. Menjadikan Tuhan sebagai tempat bergantung hingga dapat mencapai pemahaman hakikat hamba yang sesungguhnya. 3. Dapat menghindari pekerjaan dan aktivitas yang haram. 4. Meyakini Tuhan sebagai stakeholder tertinggi. 5. Menuju pada ketakwaan sebagai penunjang dalam memperoleh capaian pembelajaran. Implementasi fikih muamalah dalam mata kuliah akuntansi syariah. 1. Komposisi fikih muamalah diterapkan secara seimbang dengan akuntansinya. Fikih muamalah sebagai pengantar kemudian disusul dengan proses pelaporan keuangan. 2. Membuat mata kuliah prasyarat akuntansi syariah yaitu fikih muamalah dan lembaga penunjang transaksi syariah dengan nama akuntansi syariah 1 dan akuntansi syariah 2 yang berfokus pada akuntansi dan keuangan syariah. Hal ini dilakukan jika PSAK yang ada sudah mulai banyak. Dan yang terakhir, teknis beberapa mata kuliah yang sudah dibahas dan mirip dengan akuntansi keuangan tidak dibahas lagi dalam akuntansi syariah. Kesimpulan. Fikih muamalah adalah ilmu atau hukum yang membahas tentang pembagian hubungan antara manusia dengan manusia dalam sebuah hubungan masyarakat, yang mana aturan-aturan tersebut ada sebagai suatu petunjuk kepada manusia agar sesuai syariat agama. Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan kitab undang-undang hukum perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam yang mencangkupkan pembahasannya pada hukum perikatan, tidak membahas hukum perorangan, dan hukum kebendaan secara khusus. Mengenai pembagian fikih muamalah, yakni al-muamalah al-madiyah yang bermaksud adalah muamalah yang mengkaji jenis-jenis muamalah yang ada di masyarakat umum yang sesuai syariat Islam, sedangkan al-muamalah al-adabiyah maksud muamalah yang mengkaji tata cara bermuamalah dengan mengutamakan keridaan setelah akad maupun ijab kabul pada prakteknya.
Al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-adabiyah tidak dapat dipisahkan. Fikih muamalah merupakan inti untuk berbagai macam transaksi bagi yang tidak memahami fikih muamalah. Akan memungkinkan seseorang memperoleh harta yang tidak halal yang mungkin disebabkan dari urf atau kebiasaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.